Menurut Bapak Ibu, pendeta Bapak Ibu penuh dengan pikiran atau tidak? Ada 7 pertanyaan yang barangkali digumuli oleh hamba-hamba Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya? Bapak Ibu, pada hari ini kita mau melihat firman Tuhan dari 2 Timotius 2. 2 Timotius pasal 2, surat Paulus kepada Timotius. Saya awali dengan sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, pendeta Bapak Ibu penuh dengan pikiran atau tidak? Stres apa enggak? Seorang pendeta bisa terjebak dalam pelbagai persoalan jemaat sehingga dia mengabaikan atau lupa pada tugas utamanya. Mengapa seperti itu? Saya coba menuliskan ada 7 pertanyaan yang barangkali digumuli oleh hamba-hamba Tuhan. Yang pertama, waktu dia konseling jemaat, masalah ini mempengaruhi berapa orang? Yang kedua, apakah masalah ini mengancam kesatuan gereja? Yang ketiga, atau masalah ini hanya melibatkan 1-2 orang saja? Yang keempat, apakah masalah ini hanya masalah kulit, masalah minor, bukan masalah major? Atau yang kelima, sebenarnya ini masalah yang sangat fundamental di dalam Injil Kristus. Yang keenam, apakah masalah ini masalah prinsip yang terkandung di dalam Alkitab? 7, atau masalah ini hanya masalah kecil yang Alkitab sendiri tidak terlalu membicarakan. Bapak Ibu Saudara, seorang teolog perjanjian baru, D.A. Carson itu cerita, Bapak Ibu tahu D.A. Carson seorang sarjana biblika. Dia sering dapat pertanyaan, ajaran sesat ini gimana? Ajaran sesat itu gimana? Bagaimana kamu mengadres atau menjawab isu ini? Bagaimana kamu menjawab isu itu? Dia pernah dihujani pertanyaan seperti itu, diabaikan. Dia cerita pernah satu kali, minggu depannya diabaikan masalah itu, penganut atau pengikut agama sekte itu mati 2 orang. Dia dikasih tahu sama seseorang. Dia mengatakan kalau dia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak ini, maka tugas utama saya sebagai seorang sarjana biblika yang menekuni firman Tuhan, terutama perjanjian baru, nggak kelar-kelar tugas utama saya. Saya nggak akan selesai mengerjakannya karena dihujani oleh pertanyaan-pertanyaan nggak penting seperti ini. Saudara, hari ini 2 Timotius pasal yang kedua ayat 14 dan 23 patut kita cermati. 2 Timotius 2:14, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah agar jangan mereka bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Saudara, bersilat kata, kalau pakai terjemahan bahasa Inggrisnya di sini, keep reminding them of these things, warn them before God against quarreling about words. It is of no value. Kata-kata yang gak ada nilainya. Atau di terjemahan Indonesia, bersilat kata. Karena hal itu gak ada gunanya. Dan orang yang mendengarnya malah kacau, terpecah, konflik. Gak usah memperdebatkan hal-hal yang bikin perselisihan atau membelah suatu jemaat. Ayat 23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Senada ya Bapak Ibu ya. Masalah-masalah yang tidak penting itu justru menimbulkan pertengkaran, perpecahan, bukan kesatuan. Saudara, hidup ini harus fokus mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Jangan saudara dan saya terkecoh mengerjakan hal-hal yang minor, yang gak penting. Alih-alih membangun kerajaan Allah, kita justru memecah belah. Selamat merenung, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.